Di tengah jalur penghubung Kabupaten Biren dan Aceh Tengah, tepat pada titik kilometer 42 jika mengarah ke Biren, alam membentang dengan pesona yang melampaui batasan keindahan visual semata. Setiap inci dari jalur ini tampaknya dirancang untuk menyentuh sisi terdalam dari hati siapapun yang melintas, menjadikan perjalanan bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan sebuah pengalaman yang menyatu dengan alam dan diri sendiri. Seolah setiap meter jalan telah diwarnai oleh kehangatan tanah Aceh dan kesucian alam yang tak tergoyahkan, mengajak setiap orang yang lewat untuk berhenti sejenak dan merasakan keajaiban yang ada di sekeliling mereka. Jalan beraspal yang halus seperti kain sutra yang dilengkungkan lembut seakan menjadi pelukan alam yang hangat dan menyambut. Permukaannya yang kadang masih basah oleh gerimis senja, seperti pada momen yang tertangkap dalam rekaman, di mana jalan mengkilap seperti cermin yang mencerminkan warna langit biru kebiruan menjelang malam, menghadirkan kesan bersih dan segar, seolah setiap tetesan air telah membersihkan tidak hanya jalan, tetapi juga beban pikiran yang dibawa oleh setiap pengendara. Tetesan air yang menempel pada aspal terkadang memantulkan sinar matahari pagi yang lembut atau cahaya bulan purnama yang menerangi malam, menciptakan kilauan-kilauan kecil yang seolah berbisik pesan tentang keindahan yang sering luput dari perhatian di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Kilauan itu seperti permata kecil yang tersebar di seluruh permukaan jalan, hanya terlihat oleh mereka yang mau memperhatikan dengan saksama. Garis kuning yang tegas melintang di tengah jalan berfungsi bukan hanya sebagai penuntun arah, melainkan sebagai garis hidup yang menghubungkan dua dunia, antara Kabupaten Biren yang lebih dekat dengan pantai, dengan udara yang sedikit lembab dan pemandangan yang kadang bisa melihat hamparan laut dari kejauhan, dan Aceh Tengah yang berada di kawasan dataran tinggi, dengan udara yang lebih dingin dan pemandangan perbukitan yang luas. Garis kuning itu menjadi pembatas yang jelas namun juga penghubung yang erat, menunjukkan bahwa meskipun dua wilayah memiliki ciri khas yang berbeda, mereka tetap satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di kedua sisi jalan, pepohonan rimbun berdiri kokoh dengan batang yang kuat dan daun yang lebat. Pohon-pohon ini yang tumbuh subur di tanah Aceh. Dahannya menjulur perlahan ke arah jalan, seperti tangan-tangan ramah penduduk lokal yang selalu siap menyapa setiap tamu yang datang ke tanah Aceh. Beberapa pepohonan bahkan memiliki akar yang menjulur ke permukaan tanah, menunjukkan kekuatan, seolah menjadi saksi bisu dari segala perubahan yang terjadi di sepanjang jalur ini selama bertahun-tahun. Gradasi warna hijau yang memukau, dari hijau muda cerah pada pepohonan muda yang baru tumbuh hingga hijau tua pekat pada pohon-pohon tua yang menjadi bukti nyata akan kesuburan tanah Aceh yang kaya. Warna hijau yang berbeda-beda juga mencerminkan keragaman jenis tumbuhan yang tumbuh di sini, mulai dari rumput liar yang lembut hingga semak-semak yang lebat. Kesuburan ini bukan hanya anugerah, tetapi juga hasil dari cinta dan perawatan yang telah diberikan oleh generasi demi generasi yang menjadikan tanah ini sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan mereka. Mereka yang tinggal di sekitar sini selalu menjaga kebersihan dan kelestarian alam, memastikan bahwa keindahan yang ada bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Di kejauhan, antara hamparan hijau pepohonan, rumah-rumah kecil dengan atap seng yang berkilau ketika terkena sinar matahari atau genteng merah yang khas terlihat berserakan seperti permata tersembunyi di dalam hutan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, beberapa rumah telah menyalakan lampu-lampu mereka, memberikan titik-titik cahaya hangat di tengah kesunyian menjelang malam. Bentuk rumah-rumah kebanyakan mengikuti arsitektur tradisional Aceh, dengan ruang tamu yang luas dan teras yang menjadi tempat berkumpulnya keluarga serta tetangga. Dinding rumah yang sebagian besar dicat dengan warna putih atau krem terlihat bersih dan rapi, menunjukkan bahwa penghuninya sangat menjaga kebersihan tempat tinggal mereka. Beberapa di antaranya dikelilingi oleh kebun kecil yang subur, tanaman cabai yang berwarna merah cerah dan hijau segar, semak setai wangi yang tumbuh rapi dengan daun yang hijau pekat, hingga pohon buah-buahan lokal seperti durian yang berduri tajam. Di beberapa kebun juga bisa ditemukan tanaman sayuran yang tumbuh dengan baik di tanah yang subur. Produk dari kebun ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sendiri, tetapi juga sering dijual di pasar lokal atau diberikan kepada tetangga yang membutuhkan, menunjukkan rasa kekeluargaan yang kuat di kalangan masyarakat pedesaan Aceh.
Setiap rumah tampaknya menyimpan cerita-cerita hangat tentang kehidupan masyarakat pedesaan Aceh. Cerita tentang keluarga yang berkumpul di teras rumah saat senja, menikmati angin sejuk sambil berbincang tentang aktivitas harian mereka. Cerita tentang ibu yang sedang memasak makanan khas Aceh dengan bahan dari kebun sendiri, dengan aroma yang menggugah selera dan menyebar ke seluruh lingkungan rumah. Cerita tentang anak-anak yang ingin pergi ke masjid dan pengajian di halaman rumah di bawah naungan pepohonan yang membuat mereka tertawa riang dan penuh semangat. Saat senja mulai menjelma dan warna jingga mulai menyelimuti langit dari sisi barat, lampu-lampu di dalam rumah-rumah tersebut mulai menyala perlahan. Cahaya yang lembut dari bohlam atau lampu LED itu menghadirkan suasana hangat yang menyatu dengan kesejukan udara alam yang mulai menyebar di kawasan. Bayangan dari furnitur dalam rumah dan bentuk tubuh penghuninya terbentuk jelas di dinding dan jendela, seolah menampilkan adegan kehidupan sehari-hari yang sederhana namun penuh makna. Cahaya ini juga menjadi penanda bahwa hari telah berakhir dan saatnya untuk beristirahat, seolah menjadi titik temu antara kegelapan dan terang, antara hari yang telah berlalu dengan segala aktivitasnya dan malam yang akan datang dengan harapan akan istirahat dan hari baru yang lebih baik. Kendaraan yang melintas di jalan ini beragam jenis dan cerita masing-masing. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ada motor yang gesit melaju di depan, mungkin dikendarai oleh seseorang yang sedang pulang ke rumah setelah hari yang panjang, dengan jas hujan yang melindunginya dari sisa gerimis. Ada juga mobil keluarga yang beragam merek dan tipe, yang mungkin sedang menjalani liburan kecil bersama orang tersayang, dengan anak-anak yang menatap keluar jendela sambil terpukau oleh pemandangan alam yang terus berubah di depan mata mereka. Beberapa anak bahkan mengeluarkan tangan mereka keluar jendela untuk merasakan hembusan angin yang segar, dengan wajah yang penuh kegembiraan. Ada juga truk pengangkut barang dengan badan yang besar dan kuat, yang membawa kebutuhan masyarakat, mulai dari beras dan bahan makanan pokok hingga bahan bangunan seperti semen dan pasir, serta barang dagangan seperti pakaian dan alat elektronik. Truk-truk ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah, memastikan bahwa keindahan yang ada bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Semua kendaraan ini menyatu dalam ritme perjalanan yang hidup dan penuh makna, seperti aliran darah yang menghubungkan bagian-bagian tubuh yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis. Meskipun kecepatan dan tujuan mereka berbeda, semua pengendara saling menghormati dan menjaga jarak yang aman, menciptakan aliran lalu lintas yang lancar dan aman. Suara mesin kendaraan yang kadang terdengar nyaring ketika melaju cepat atau melintas di tikungan berpadu dengan desir angin yang lembut menyapu dedaunan pepohonan dan suara kicau burung yang masih aktif menjelang malam menciptakan harmoni yang menenangkan dan mampu membawa pikiran kembali ke kedamaian yang sejati. Suara gemericik air dari sungai kecil yang berlokasi tidak jauh dari jalan juga terkadang bisa terdengar, menambah kesan damai dan alamiah di sekitar jalur ini. Suara ini seolah menjadi musik alam yang tidak pernah ada akhir dan selalu siap menghibur setiap orang yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian.
Tak jauh dari titik kilometer 42, jalur perjalanan yang menuju kawasan Chot Panglima menghadirkan tantangan baru yang sekaligus memanjakan mata. Jalan yang mulai kemiringan yang cukup tajam dan berliku-liku dengan tikungan yang seringkali tidak terduga memacu adrenalin setiap pengendara. Pengemudi harus lebih fokus dan hati-hati dalam mengendalikan kendaraannya, menjaga kecepatan yang aman dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Namun, setiap tikungan yang dilalui menghadirkan pemandangan baru yang tak terduga dan semakin memukau, membuat setiap tantangan yang dihadapi terasa sebanding dengan keindahan yang diperoleh. Di setiap belokan jalan, siluet perbukitan hijau yang bergelombang seperti lautan darah terlihat membentang hingga ke cakrawala. Bukit-bukit ini sebagian besar ditutupi oleh hutan hujan tropis yang lebat, dengan pepohonan yang rimbun. Beberapa bukit juga digunakan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat lokal, dengan kebun yang membentuk pola indah di permukaan bukit, seolah menjadi lukisan alam yang dibuat dengan tangan yang terampil. Di antara bukit-bukit itu, lembah yang luas terbentang dengan aliran sungai kecil yang terlihat seperti tali sutra putih yang melengkung melewati hamparan hijau. Ketinggian yang semakin meningkat membuat udara menjadi semakin sejuk dan segar, dengan suhu yang bisa turun hingga beberapa derajat dibandingkan dengan di bagian bawah jalan. Udara di sini seringkali bercampur dengan aroma hutan yang segar dan tanah yang kaya akan unsur organik, serta aroma bunga-bunga liar yang tumbuh di sekitar jalan seperti melati hutan dan bunga kantil. Kadangkala, aroma tanah basah setelah hujan bercampur dengan aroma dedaunan yang segar membuat setiap napas terasa nikmat dan menyegarkan jiwa, seperti obat yang bisa menghilangkan rasa lelah dan stres. Menjelang waktu maghrib, langit mulai berubah warna secara perlahan dan indah. Dari warna biru muda yang cerah pada siang hari, langit beralih menjadi warna jingga keemasan yang hangat saat matahari mulai merunduk di balik bukit. Cahaya matahari yang menyinari awan-awan di langit menciptakan efek kilau yang memukau, seolah langit sedang ditutupi oleh kain sutra emas yang indah. Kemudian, warna tersebut berubah menjadi ungu lembut yang misterius dan anggun, seperti lukisan alam yang terhampar megah di atas cakrawala. Warna ungu yang semakin dalam kemudian beralih menjadi warna biru tua yang gelap, menandakan bahwa malam telah tiba. Tak jarang, awan-awan putih yang melayang perlahan di langit akan menambahkan sentuhan dramatis pada pemandangan yang sudah begitu indah itu. Beberapa awan berbentuk seperti gajah atau awan cumulus yang menggumpal seperti kapas membuat pemandangan langit semakin menarik untuk diperhatikan. Kadangkala, hujan gerimis juga turun secara perlahan menjelang malam, menambah kesegaran udara dan membuat permukaan jalan menjadi lebih kilap, seperti pada saat yang tertangkap dalam rekaman, di mana jalan tampak mengkilap dan mencerminkan cahaya dari rumah-rumah di kejauhan. Alam seolah sedang menyajikan adegan khusus hanya untuk mereka yang beruntung bisa menyaksikannya, mengingatkan kita akan kebesaran dan keindahan ciptaan yang tak terbatas. Beberapa orang bahkan memilih untuk berhenti di tempat yang aman di pinggir jalan hanya untuk menyaksikan perubahan warna langit yang menenangkan dan mampu membawa pikiran kembali ke kedamaian yang sejati. Suara ini seolah menjadi musik alam yang tidak pernah ada akhir dan selalu siap menghibur setiap orang yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak pelancong, baik yang sedang dalam perjalanan jauh maupun yang sengaja datang ke sini untuk menikmati keindahan alam, memilih berhenti sejenak di tepian jalan yang telah disediakan atau di tempat yang aman di pinggir lereng bukit. Tempat-tempat ini biasanya memiliki pemandangan yang sangat indah, dengan batu-batu besar yang bisa digunakan sebagai tempat duduk atau hamparan rumput yang lembut yang cocok untuk berbaring dan menikmati pemandangan langit. Mereka duduk atau berdiri sambil menghirup udara segar yang penuh dengan aroma alam, memperhatikan setiap detail pemandangan yang ada di sekelilingnya, mulai dari bentuk bukit yang bergelombang hingga gerakan daun pepohonan yang diterpa angin. Di momen seperti itulah, perjalanan terasa lebih dari sekadar perpindahan dari titik A ke titik B. Ia menjadi ruang refleksi bagi mereka yang ingin merenungkan kehidupan dan segala hal yang telah mereka alami. Bagi sebagian orang, ini adalah waktu untuk merenungkan tujuan hidup mereka atau mengambil keputusan penting dalam hidup, seperti memilih karir baru atau memulai hubungan baru. Suasana yang damai dan tenang di sekitar jalur ini membuat pikiran menjadi lebih jernih dan mampu melihat segala hal dengan perspektif yang lebih baik. Bagi yang lain, ini adalah ruang syukur, tempat untuk mengucapkan terima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan, mulai dari kesehatan hingga kebahagiaan yang diraih bersama keluarga dan teman. Mereka merenungkan betapa banyak hal yang telah mereka dapatkan dalam hidup dan betapa beruntungnya mereka bisa hidup di dunia yang penuh keindahan seperti ini. Beberapa orang bahkan membawa buku catatan dan menuliskan pemikiran serta perasaan mereka di sana, menjadikan momen tersebut sebagai kenangan yang berharga. Tak jarang pula, momen ini menjadi kesempatan untuk merasakan kedekatan dengan alam yang seringkali terpisahkan oleh kehidupan perkotaan yang sibuk dan penuh dengan teknologi. Di tengah kota,
Kita seringkali hanya melihat gedung-gedung tinggi, jalan raya yang ramai, dan layar elektronik yang terus menyala. Namun di sini, kita bisa merasakan sentuhan langsung dengan alam, meraba batang pohon yang kasar, merasakan hembusan angin yang segar, dan melihat keindahan alam yang murni tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Hal ini membuat kita menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam untuk keberlangsungan hidup kita dan generasi mendatang. Beberapa motor dan mobil berhenti di Maunasah atau masjid untuk melaksanakan sholat. Suasana yang damai dan khusyuk membuat momen ibadah ini menjadi lebih bermakna, dengan doa yang lebih tulus dan hati yang lebih tenang. Setelah selesai beribadah, mereka seringkali duduk sejenak untuk merenung dan menikmati keindahan alam sekitar sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Lintas Kabupaten Biren, Aceh Tengah pada jalur ini bukan hanya sebuah jalan raya yang menghubungkan dua wilayah administratif di Aceh. Perjalanan yang penuh dengan berbagai pengalaman dan kenangan yang akan terus hidup dalam ingatan setiap orang yang pernah melintasinya. Setiap lengkungan jalan menyimpan cerita tersendiri yang unik dan penuh makna.